Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah pemberian darinya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Hari ini dengan kenikmatan-kenikmatan itu sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ibadah kepadanya. Tidak lain, inilah bentuk syukur kita atas semua hal itu. Selanjutnya, khotib mengajak kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita juga dapat mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagian bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal yang paling berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan terulang. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, bertambah, dan berkurang. Kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja. Baru setelah berlalu kita menyesalinya. Misalnya saja, kita tentu sering mengatakan nanti, dan nanti. Itu tentu sebetulnya dapat merugikan kita sendiri. Padahal kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan yang pertama. Sedemikian pentingnya waktu ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu tampak dalam awal beberapa surat Al-Quran pada juz 30, seperti contohnya wal asri, wad duha, wan nahari, dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking berharganya waktu, orang barat menganalogikannya dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tertinggi. Artinya waktu memiliki harga paling tinggi dari manapun. Oleh karena itu, khotib mengajak kita semua, mulai hari ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang positif dan produktif, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sebab
Rasulullah telah mengingatkan kita semua bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu, manusia disebut merugi karena telah menyia-nyiakan umurnya. Apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Sawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif, khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-Dzariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku-perilaku menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat sehingga menjadi orang yang merugi. Karenanya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam rangka bertakwa kepadanya. Dengan begitu, kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya untuk mengalokasikan waktu sesuai pada tempatnya, bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ada waktu untuk belajar dan mengajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk beribadah, ada waktu bersama keluarga, dan seterusnya. Ketika sebagian sahabat Nabi mencapai ketinggian spiritual, mereka menyangka bahwa seorang muslim itu mesti menjauhkan dirinya dari semua kenikmatan duniawi, mesti serius dan keras, tidak tertawa untuk selamanya, mesti berada dalam mihrab untuk beribadah waktu siang dan malam. Maka Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka jalan tengah dalam masalah ini, seraya berkata, satu waktu. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Hanzalah, sahabat senior yang banyak menulis hadis-hadis Rasulullah. Suatu ketika Hanzalah melewati rumah Abu Bakar dalam keadaan menangis. Melihat keadaan seperti ini, Abu Bakar bertanya, "Ada apa denganmu wahai sahabatku Hanzalah? Mengapa engkau menangis?" Hanzalah menjawab, "Hanzalah telah dihinggapi sifat munafik wahai Abu Bakar. Bagaimana tidak? Jikalau kita duduk di samping Rasulullah sembari mendengarkan nasihat, bimbingan dan petuah-petuahnya yang menyentuh hati, menggambarkan kepada kita kobaran api neraka dan menceritakan tentang surga dan segala keindahannya, seolah-olah nampak di hadapan kita. Namun apabila kembali lagi bercengkrama dan bersenda gurau dengan keluarga kita tiba-tiba melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min zalik." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku juga tidak berbeda denganmu wahai Hanzalah. Aku merasakan hal yang sama. Kalau begitu, mari kita beranjak menuju rumah Rasulullah untuk mendiskusikan keadaan ini." Kedua sahabat itu pun mengarahkan langkah kaki menelusuri jalan menuju rumah Rasulullah SAW. Rasulullah melihatnya dengan senyuman tulus sebagaimana layaknya menyambut seorang yang setia. "Ada apa denganmu wahai Hanzalah? Mengapa engkau menangis?" Hanzalah menjawab, "Aku merasa dihinggapi sifat munafik wahai Rasulullah." "Bagaimana tidak? Saat duduk di sampingmu Rasulullah dan mendengarkan petuah dan bimbinganmu, aku merasa demikian yakin.
Namun saat aku kembali lagi bercengkrama dan bersenda gurau dengan keluarga kami, aku pun lupa semuanya dan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian berkata, kalau kalian terus berada di sisiku untuk diingatkan surga dan neraka-neraka, maka para malaikat pasti menghadap majlis-majlis dan berjabat tangan dengan kalian. Para malaikat juga menghampiri kalian di jalan dan berbarengan dengan kalian. Akan tetapi, wahai Hanzalah, Rasulullah kemudian berkata, sa'atan, segala sesuatu ada waktunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup ini adalah kumpulan-kumpulan kegiatan. Kegiatan itu ada yang serius, ada yang memerlukan canda, tawa, dan senyuman. Kehidupan seseorang muslim tidak semuanya, tidak selalu tentang beribadah, tapi terkadang harus diselingi dengan kegiatan yang mengundang rehat dan senyum. Bukankah Nabi pun juga pernah bercanda? Tidak semua waktu dipakai untuk sujud dan ruku, atau tidak semuanya dipakai untuk bermain. Bukankah manusia itu terdiri dari 3 unsur, akal, jasad, dan ruh, yang masing-masing mempunyai kebutuhan. Kebutuhan akal adalah tadabbur, membaca dan menganalisa. Kebutuhan jasad adalah makan, minum, dan beristirahat. Kebutuhan ruh adalah amal soleh. Merupakan keadilan Allah bahwa Dia memberi setiap manusia waktu 24 jam dalam sehari. Begitupun Rasulullah memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga memiliki 24 jam dalam sehari. Yang membedakan biasanya adalah hasil yang tercipta dari 24 jam itu. Ada yang telah berbuat banyak, ada juga yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dari waktu ke waktu itu ada yang masuk surga, ada juga yang masuk ke neraka. Sekali lagi, yang membedakan adalah hasilnya. Dari waktu 24 jam itu semestinya telah memiliki alokasi yang jelas. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk sahabat, dan seterusnya. Hal yang tidak bijak jika seluruh waktu dipakai untuk bermain dan bermain saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin an ashabi sayyidi
ashabika wa nabiyyika ajma'in wattabi'in tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhara minna wa ma batan fi baladina hadha khassah fi mahadina hadha primago wal buldanil muslimina amah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.